Oke, kembali lagi di 105.8 Mujahidin FM, Radio Dakwah Anda. Ikhwafillah, antum sedang menyimak program Membangun Kalbar pagi hari ini dengan tema pelecehan terhadap anak. Ini tanggung jawab siapa? Bersama saya sudah hadir juga ya, tadi sudah kita berbincang Mbak Eka ya selaku Ketua Komisioner KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Nah, bicara tentang pelecehan ya tadi udah disampaikan juga bahwa anak itu bisa menjadi korban dan pelaku, walaupun memang lebih banyak menjadi korban, dan saya juga tadi agak kaget juga ketika tidak jarang yang menjadi pelaku itu bisa dari ayah ya, bisa dari abang atau kakak atau pokoknya lingkungan keluarga terdekat. Nah, ini kan sebenarnya miris ya ikhwafillah. Tapi lebih miris lagi kalau misalnya ini ada kasus yang kemudian mencuat, terutama ini termasuk di bidang kita ya di media, tapi tidak menggunakan kode etik gitu. Ini sebenarnya gimana ya Mbak Eka ya? Kadang-kadang si korban itu ya semacam dinaikkan popularitasnya, walaupun sebenarnya itu ya sebetulnya nggak perlu untuk dipublikasikan, karena kan itu bisa semacam ya apa ya, kayak ada mungkin jejak yang kurang baik lah atau apalah, tapi kadang-kadang media itu ya ini menjadi semacam ya apa, media darling lah begitu. Ini sebenarnya gimana Mbak? Iya, banyak kita sesalkan juga sih Bang, kalau media sosial, beberapa media sosial itu adminnya kadang-kadang memposting ini kepingin cepat siapa yang update dengan berita mereka gitu. Pernah kita panggil teman-teman admin itu untuk dikumpulkan di kantor. Nah, kita kasihlah penjelasan sedikit tentang salah satu undang-undang yang ada di dalam ini, sistem peradilan pidana anak, yaitu tidak boleh membuka identitas anak. Mau dia anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, tetap saja identitasnya harus ditutupi. Misalnya pelakunya kayaknya Eka gitu, usia 14 tahun. Nah, kita ganti itu E aja, umurnya 14, kita ganti 13. Misal TKP-nya ada di Gang Kamboja, kita ganti aja Pontianak Selatan. Tapi nggak disebut gangnya RT RW, nggak perlu. Nah, tapi di situ banyak, wah asal viral nih gitu, asal viral, update nih gitu kan. Yang penting banyak yang like, banyak follower. Mereka tuh nggak sadar gitu, secara nggak langsung ya, kalau dalam agama dia menyebarkan dosa mereka sendiri, tetapi salah satu juga dia melanggar aturan undang-undang yang sudah ada dibuat oleh pemerintah. Itu kan yang namanya aturan ini kan harus kita laksanakan, bukan kita langgar. Kalau kita tidak sampaikan, kita juga salah. Tetapi kalau sudah disampaikan kepada mereka, mereka melanggarnya, berarti mau tidak mau kita harus melakukan penindakan kepada mereka. Mungkin teguran pertama kita lakukan, teguran kedua masih diabaikan, ya tidak, ya mau tidak mau ketegasan tindakan yang ketiga yang kita lakukan. Nah, kita juga menyesalkan netizen Indonesia ini sepertinya kalau udah melihat orang korban itu miris ya miris, tetapi pembuliannya itu luar biasa. Kadang-kadang pembuliannya berjilid-jilid gitu ya, Mbak Eka ya. Berkesudahan. Tidak berkesudahan. Malahan netizen ini mereka lebih tahu segalanya dibandingkan apa yang terjadi sebenarnya. Iya, betul. Kita ini kan tidak bisa membuka rahasia orang, Bang. Ketika masuk laporan di dalam kantor itu sudah mulai keep silent, itu udah harus, karena ini berkaitan privasi anak. Kalau anak ini berkembang sampai umur 18 tahun, dia sudah mengerti lagi, ketika dia tahu kejadian yang sebelumnya, ada musibah menimpa ini kan mengulang lagi ingatan dia. Trauma tadi ya. Iya, mengulang kembali. Nah, ini yang harus kita rahasiakan. Apapun data yang masuk, mau pelapor, korban atau itu nggak akan ada yang kita berikan share baik kemanapun, tetap kita keep di situ. Nah, tapi begitu diposting orang tuh tahu, misalnya media sosial ini dapat alamatnya ini, nah langsung diposting. Malahan kebalik nih, kalau pelakunya tuh dewasa, bapaknya atau ini, paling di situ hanya keluar kata-kata biadab yang melancam-lancam ya Bang ya, tetapi tidak sampai berkepanjangan gitu. Tetapi coba kalau misalnya pelakunya nih anak-anak, habis tuh dimaki, dicaci, dibully, waduh gitu. Dengan bulian-bulian yang kadang-kadang bahasa kasar ya. Iya, bahasanya kasar luar biasa. Terus yang menyedihkan yang korban. Udahlah dia jadi korban, ketika terposting di situ bahasanya lain lagi. Memang dasar dia begini, ini begini. Loh, kok enggak, kemana sih perasaannya kalian? Kalau seandainya ini terjadi, anakmu, maaf ya Bang, keponakanmu, adekmu gitu,
kita nggak usah berbicara itu dia gitu, nggak usah bicara ini anaknya kamu atau ini anak Anda, tapi ini kan ini korban, tetapi anaknya mereka itu juga anaknya kita. Posisikan diri kita ini mereka gitu. Mereka ini sebenarnya bukan hanya membutuhkan support secara moral dari kita, tetapi memang butuh pelukan, butuh rasa aman dan nyaman. Nah, itulah yang kadang-kadang ketika kami turun di lapangan itu emosi kita berbaur tuh Bang, psikologis kami itu terpancing juga. Karena dongkol kadang-kadang ini orang ngerti nggak sih dengan keadaan yang ada di lapangan seperti ini. Ketika kita yang berjibaku berhadapan dengan korban, ada juga yang mencoba mencari celah korban supaya korban ini semakin terpuruk gitu. Disitulah kita harus bisa menguatkan mereka. Nah, dan bukan saja PR tuh kan Bang, kita juga harus memberikan pemahaman, udah ngasih pemahaman kepada keluarga korban, kadang-kadang yang tidak mau melapor, kita memberikan pemahaman juga kepada netizen. Tetapi, nah inilah fungsi tadi beberapa stakeholder, ya instansi terkait kayak Kominfo, bagaimana sih peran mereka? Tolonglah media-media yang kira-kira mengandung unsur pornografi, media sosial yang kira-kira liar, tidak tahu aturan, yang tidak bisa memahami apa itu sistem perlindungan anak, apa itu penyelenggaraan perlindungan anak. Tolong ini direm lah, tolong mereka ini dibuat aturan lah, didisiplinkan lah. Terus tayangan-tayangan vulgar yang ada di TV ataupun yang ada di aplikasi HP itu dikontrol juga. Ini coba lihat TikTok dulu udah di stop. Sekarang luar biasa. Lagi. Bukan lagi anak-anak nih, orang tua pun udah ikutan TikTok. Artis juga. Iya, yang miris itu dengan gaya-gaya yang luar biasa itu kan betul. Menimbulkan sesuatu hal. Ya maaf, bukan kita munafik ya Bang. Kita juga butuh hiburan. Tetapi karena kami ini terjun dalam dunia ini, begitu kita melihat postingan anak-anak bertiktok dengan gaya yang goyang ngebor, sedikit ini yang erotis arah gitu ke kan situ erotis, itu kan ya Allah, dalam hati kita ini kok seperti ini sih. Semakin adanya pembiaran seperti ini, kemana sih pemerintah kita? Itu yang pertama yang kami sesalkan. Saya bukan menyalahkan pemerintah daerah di sini, tetapi di mana nih fungsi peran mereka gitu loh. Kominfo yang untuk bagian informasi, tolonglah kalian itu melihat sendiri, jangan semua ini beban diserahkan kepada polisi, jaksa, hakim, KPPAD, Bapas. Ini udah kalau udah penanganan kasusnya, oke, kami yang turun di situ. Tapi sebelum ada kejadian ini harus ada pencegahan kan, Bang? Preventifnya kira-kira begitu. Pencegahan itu, sosialisasinya harus gencar nih. Kalau nggak ada sosialisasi gimana? Terus yang kedua, selain masalah kaitan jejaring ini, peran tokoh masyarakat, tokoh agamanya. Jangan tokoh agama ini hanya menutup matanya apa yang ada di dalam sekitar tempat ibadah. Bila perlu, ketika ketemu dengan jemaah yang ada di masjid, tolong nih speak up lah gitu, berbicara nih, jangan tutup mata loh. Ini jemaah kita, anak-anak umat yang ada di dunia ini dalam keadaan krisis. Betul. Gitu loh. Kadang-kadang malahan tokoh masyarakat, tokoh agama ini malah berpolitik, yang seharusnya dia menjalankan seperti apa yang harus dia lakukan untuk kemaslahatan umat, jadi berbelok begitu ya. Nah, tokoh masyarakat apa fungsinya? Yang membuat regulasi nih. Yang kita sedih nih sekarang. Kita berbicara bukan hanya kejahatan seksual ya, Bang ya. Masalah ngelem. Ini Kota Pontianak luar biasa. Kota Pontianak ini luar biasa ya, Mbak ya. Bener, itu Abang boleh cek ke Polsek Barat. Polsek Barat tuh mungkin udah capeknya luar biasa. Ngangkat anak-anak nih, diamankan, malam besok udah pulang. Kenapa? Karena nggak ada regulasi yang real di sini, Kota Pontianak ini. Yang sedihnya itu mereka itu ngelem tuh kadang-kadang di depan muka orang tua, di depan terbuka Bang, dan tempatnya. itu berulang, Mbak ya. Itu berulang. Malahan habis dia ngelem, dia mencuri. Tingkatnya ini kan naik nih Bang. Levelnya ya, kejahatannya. Habis dia mencuri nanti tabung gas hilang, mulai ngerokok, akhirnya narkoba. Siapa yang mau disalahin? Awalnya kan dari ngelem ini. Nah, regulasinya ini DPRD, wakil-wakil kita yang duduk nih sekarang nih, tolong buat regulasinya apa dong. Jangan kita hanya berbicara ketika kita berbicara tentang politik yang mungkin Anda lebih tahu tentang itu, tapi ketika tentang menyelamatkan umat, terutama anak-anak ini, apa yang harus kita lakukan? Itu ada polisi tugasnya. Polisi bukan yang ngurusin ini doang. Ada jaksa juga bukan ngurusin ini doang. Tetapi regulasinya menyelamatkan mereka ini. Kalau sudah ada aturan sejenis misalnya ketetapan peraturan daerah bahwa tidak boleh menjual lem sembarangan kepada anak.
untuk umur sekian. Bila perlu harganya dibuat 10 kali lipat. Kan nggak mungkin nih menyetop pedagang yang ngelem untuk tidak menjual. Tapi bagaimana mengerem di situlah supaya pedagang nggak jual sama anak-anak di bawah umur ini. Atau dibuatlah hukuman apa kek gitu. Pembinaan kalau kita jerat ke orang tuanya penelantaran, apa masuk ke situ? Polisi juga nggak mau kan, Bang? Ya, karena nanti jadi urusannya beda lagi nanti. Iya, urusannya beda lagi gitu. Yang kasihan ini ya anak-anak ini. Anak-anak, betul. Akhirnya banyak yang ujung-ujungnya pemikiran mereka ketika mereka nge-play ketika ini, akhirnya jadi pelaku tindak kejahatan yang mencuri, jambret, tidak menutup kemungkinan. Bahkan yang lebih mengerikan membunuh gitu, iya. ya Mbak ya. Untuk tadi memenuhi hasrat tadi apa yang dilakukan. Apa yang ingin dibutuhkan. Karena udah sakau, karena udah tadi kecanduan luar biasa, ujung-ujungnya ya mereka larinya ya begitu, membunuh ya tidak menutup kemungkinan. Bisa jadi memperkosa, bisa jadi tadi mencabuli, yang itulah yang tidak kita. Kadang-kadang hal itu tidak masuk dalam akal kita, kadang-kadang Mbak ya. Betul. Hal-hal yang terjadi dilakukan anak-anak itu ekstrim sekali biasanya begitu. Karena mereka ini kan masih sangat amat labil. Bayangkan saja kalau mereka, ya kami pernah dampingi satu anak yang membunuh, kejadian di Mempawah. Itu anak yang taat agama, dia ranking di dalam sekolah, terus benar-benar jadi teladan di dalam sekolahnya. Sampai saya saja kalau udah ingat ini, anak itu sekarang lagi menjalani masa hukuman. Anak ini sampai kita datangi, rupanya hasrat dia membunuh tadi itu ya gara-gara dipancing dengan masalah sabu. Bayangkan untuk dapat 500.000 dia membunuh si korban, yang maaf korban ini juga memiliki penyimpangan seksual. Jadi anak ini korban sekaligus pelaku. Gitu. Nah, setelah mendapat laporan itu kita datang ke Polda. Saya ketemu dia hanya bisa menunduk pada waktu itu. Saya langsung mendampingi anak ini. Dia nunduk, dia nggak berani ngomong. Saya hanya beranikan, saya menyentuh tangannya. Itu dinginnya luar biasa. Mungkin karena maaf Bang, memang dalam Islam kan kita tidak boleh menyentuh yang bukan muhrim. Tetapi begitu saya hanya mengatakan kepada Nak, tolong jawab yang sejujur-jujurnya. Ada negara untukmu, saya gituin. Percayalah, saya gituin kan sama ini, saya tidak nyebut namanya, tapi langsung dia hanya mengangkat mata melihat ke saya. Di situ matanya kaca-kaca, Bu, tolong saya, Ibu dari mana? Saya bilang saya dari KPAI. Tahu KPAI? Terus dia bilang, iya Bu, saya tahu. Saya lihatkan tunjuk nama. Nah, langsung dia bilang, iya Bu, tolong kamu jawab jujur saja. Jangan ditutup-tutupi. Pak polisi tidak mau yang namanya kebohongan. Biar semuanya prosesnya cepat, jangan dihalangi. Kamu tolong jujur ya Nak ya. Ibu akan bantu kamu, teman-teman akan bantu kamu, tapi kamu juga harus bantu Ibu, bantu dirimu juga. Setelah putusan pengadilan, saya pergilah menjenguknya ke Wisma Anak LP. Di situ saya melihat bukan anak yang waktu saya datangi di Polda, tetapi anak yang berubah balik lagi seperti dia di sekolahnya. Dan kami dapatkan di sekolah bahwa anak ini memang sama sekali tidak menyangka sama sekali gurunya, orang tuanya, kalau anak ini akan menjadi pelaku dan korban. Nah, saya sempat berdiskusi sama dia sampai sekarang anak itu tetap ini ya hangatlah sama saya. Umi ini Mi, ini dia nyebut namanya, rindu sini lah Mi, jenguk-jenguklah kami nih. Nah, saya datang ke sana, saya ketemu sama dia. Saya ceritakan, inilah nih. Akhirnya dalam dia membuka diri, dia bercerita awal ininya. Pokoknya enggak mau lagi. Saya bilang anggap ini pesantren. Nah, jangan kamu menganggap ini tempat hukuman. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Dan satu hal lebih bagus, waktu kecil ini dapat pelajarannya luar biasa dari Allah. Dosa-dosamu digugurkan di dunia daripada nanti beban dosamu tuh ditambah di akhirat, kamu tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, di situ kita kasih motivasi yang tidak pernah putus ya Bang ya. Dan sampai akhirnya saya bilang, Bu, kalau bisa jadiin dia ketua geng di dalam ini. Jadi biar dia ini termotivasi karena kan dia backgroundnya kan ketua kelas Bang. Oh iya, ada kepemimpinannya, leadershipnya gitu ya. Nah, disitulah dia ngerasa terpanggil, di dalam itu dia ngatur Bang. Gitu. Nah, anak yang jadi pelaku tindak kejahatan, mau kejahatan fisik, psikis, terutama seksual, balik ke tema kita ini, jangan pernah kita mendiskriminasikan, jangan kita sudutkan, jangan kita bonus, tapi kita rangkul bagaimana anak-anak ini paling tidak mendapatkan
keadilan yang sama, walaupun dia sebagai pelaku, tapi ada juga keadilan untuk dirinya karena dia memiliki undang-undang khusus yang melindungi anak tersebut. Jadi luar biasa sekali ya Ibu Afila ini, bahwa anak itu juga punya hak walaupun dia sebagai seorang pelaku begitu, tapi tetap harus disokong. Tadi apa yang dicontohkan sebenarnya oleh Mbak Eka tuh luar biasa sekali, sehingga tidak kehilangan asa bagi si anak untuk bisa memperbaiki dirinya. Ya istilahnya masih ada harapan untuk memperbaiki, dan mari kita sama-sama juga nih ya, baik dari pemerintah, media dan segala macam, untuk terutama anak-anak menjaga nama mereka ya, membersihkan atau istilahnya menjaga nama mereka dari mungkin intimidasi, terutama dari netizen atau orang-orang tidak bertanggung jawab yang justru hanya ingin menghancurkan masa depannya. Nah, kita jeda dulu Mbak Eka, nanti kita akan masuk di sesi akhir. Tetap di 105.8 Mujahidin FM, Radio Dakwah Anda. Sebenarnya obrolan soal kasus pelecehan kekerasan terhadap anak ini sangat menarik ya Ikhwafillah, karena itu tadi yang dijelaskan sama Mbak Eka, saya pikir itu baru mungkin kulit-kulitnya kali Mbak Eka ya. Iya. Bahkan tadi kita ada sedikit berbincang, nextnya kita akan gali lebih jauh lagi dari sisi yang berbeda. Namun untuk kali ini soal pelecehan dan kekerasan terhadap anak tadi udah dijelaskan dan diulas ya oleh Mbak Eka. Namun kita tentunya ingin mendengar bahwa bagaimana harapan dari KPPAD tentunya terkait dengan penanganan pelecehan dan kekerasan terhadap anak ini, yang harusnya juga tadi bicara tentang tanggung jawab ini kembali mungkin ditekankan ya Mbak Eka ya, stakeholder siapa aja yang harus kemudian mensupport dan mendukung pemberantasan ya kekerasan atau pelecehan terhadap anak ini. Silakan Mbak Eka. Karena ini masalah penyelenggaraan perlindungan anak yang ada di Kalimantan Barat menjadi satu PR besar bagi kita semua, tidak hanya di aspek lainnya, tetapi kita fokus kepada perlindungan anak. Saran kami sebagai satu lembaga independen negara yang memang fokus di dalam perlindungan anak, mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah, baik itu aparat penegak hukum juga. Jangan pernah takut untuk berani melaporkan segala tindak kejahatan terhadap anak yang ada di sekitar kita. Jangan pernah takut untuk mengatakan itu benar, kalau memang itu faktanya sebenarnya itu benar. Karena sejatinya ketika kita menumpaskan satu kejahatan yang terjadi di daerah kita ya, terutama di keadaan terdekat kita, sebenarnya kita sudah melakukan satu kebaikan untuk menyelamatkan banyak anak yang lain. Nah, harapan kami yang lain, tolonglah kepada stakeholder terkait yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan informasi, tolong lakukanlah peran Anda bagaimana dengan sebaik mungkin, dengan sebagaimana mestinya. Terus di mana peran masyarakat, tokoh agama tentunya. Mari kita sama-sama untuk melakukan pencegahan, sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Karena ini tugas, bukan hanya tugas kami di KPPAD, bukan tugas saja pihak aparat penegak hukum dan pemerintah. Tentunya mari kita sama-sama berjibaku, bergandengan tangan, menyelesaikan permasalahan anak, di mana kita harus bisa menjadikan anak-anak generasi emas untuk generasi selanjutnya, bukan menjadi bahasa yang retorika, tetapi menjadi bukti nyata untuk di tahun selanjutnya minimal angka kekerasan pada anak di Kalimantan Barat tidak naik drastis, tapi menurun sangat jauh daripada yang terjadi dalam 6 bulan belakangan ini. Nah, saya rasa cukup itu saja Bang Furqan. Jika ada permasalahan ragu dengan ini, saya membagikan nomor WA saya 0812 70 890 890, dan silakan melaporkan untuk permintaan pendampingan berkaitan dengan anak, yaitu bisa datang ke KPPAD Kalbar di Jalan DA Hadi, ini di samping Masjid Mujahidin ini, dekat sekali di belakang kantor Komnas HAM. Kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Insya Allah akan kami layani setiap laporan yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Itu kita semuanya punya target 2 kali 24 jam langsung kita proses, kita terjun langsung ke lapangan. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada masyarakat yang
minta dampingi ataupun kasusnya yang tidak maksimal kami lakukan, bagaimanapun kami memiliki keterbatasan. Ya, kami hanya bisa melakukan sesuai tugas pokok fungsi kerja kami saja. Untuk lebih lanjutnya itu kita serahkan kepada polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan pemutus untuk hukuman itu di hakim. Dan terima kasih kepada Radio Mujahidin sudah mempercayakan kami untuk hadir di sini. Insya Allah semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa memberi menjadi berkah buat kita semua dan bermanfaat dan diketahui oleh banyak masyarakat di Kalimantan Barat pada khususnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Eka ya atas sama-sama. kesempatan berdialog pada pagi hari ini. Tentu ini bukan terakhir dialog kita. Mungkin nextnya kita bisa berbincang lagi seputar masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat kita, terlebih untuk masalah anak ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan bidang Mbak. Nah, ikhwafillah, inilah kebersamaan kami ya untuk menemani antum di pagi hari ini. Sudah tidak terasa pukul 11. Saya Ibnu Furqon temani ruang dengar ikhwafillah rahimakumullah. Mudah-mudahan perbincangan kami yang tadi kami angkat ya seputar kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak, dan ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua, bisa menjadi penerang bagi kita semua untuk memahami bahwa pada dasarnya anak butuh perhatian, butuh kasih sayang, dan peran kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai teman yang mungkin juga bisa memberikan kepercayaan diri pada mereka yang kemudian sedang dalam kondisi tidak terbaik. Kita mampu membangkitkan semangat untuk sama-sama memberikan hal yang positif bagi lingkungan sekitar dan bagi bangsa dan negara. Nah, akhirnya saya harus undur diri. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.